5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sekolah Adiwiyata. Apa sih sekolah Adiwiyata? Mari kita pelajari bersama. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Adik-adik, jadi sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang selalu menjaga kebersihan, kerapian, keindahan dari sekolahnya. Saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Sekolah di tempat Kak Citra mengajar sudah menjadi sekolah Adiwiyata karena selalu menjaga kebersihan, lalu di sekitar sekolah, di lingkungan sekolah selalu ada pohon rindang, tempat untuk bermain, tempat untuk belajar, lalu halamannya bersih, tersedia tempat sampah di sudut-sudut tempat. Jadi anak-anak atau siswa-siswinya itu berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ayo sekolah kalian juga dijaga kebersihannya supaya bisa menjadi sekolah Adiwiyata. Cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Nah, berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah kita. Yang pertama adalah dengan menyapu pekarangan sekolah kita setiap hari, membuang sampah yang berserakan, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar, membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang atau mampet. Jadi ini cara menjaga kebersihan sekolah. Bisa kalian tambahkan ya selain contoh dari Kak Citra ini. Adik-adik, semua warga sekolah itu bertanggung jawab loh menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Nah adik-adik, hidup dalam kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan itu banyak loh manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah apa manfaat dari kebersamaan di sekolah, persatuan di sekolah, dan akibat jika tidak ada persatuan di sekolah? Nah manfaatnya itu pasti hal-hal yang baik. Kalau ada persatuan di sekolah pasti akan tercipta persatuan dan kesatuannya. Lalu pekerjaan menjadi lebih ringan, akan mempererat persaudaraan dan akan memiliki banyak teman. Sedangkan akibatnya apa kalau tidak ada persatuan dalam keberagaman di sekolah? Akibatnya akan terjadi pertengkaran, pekerjaan akan berat, timbul permusuhan dan tidak akan memiliki
teman adik-adik. Nah, lebih baik kita hidup bersatu dalam keberagaman. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Adik-adik, apakah kalian pernah bergotong royong bersama? Nah, ketika bergotong royong itu ada kebersamaan di dalamnya. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Adik-adik lihat permukaan meja ini. Permukaan meja ini berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu bagian dari segi 4. Jadi ya sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4. Nah, di sini kita akan belajar tentang pola bangun datar. Di sini ada persegi panjang polanya ya. Persegi panjang, lalu ini apa namanya bangun datarnya? Ya, segi 5. Setelah persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, dan berulang-ulang terus adik-adik. Berikutnya contohnya adalah ada 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5. Jadi nanti selanjutnya ya 2 persegi panjang, 1 segi 5 juga. Lalu di sini ada 1 persegi panjang, 2 segi 5. 1 persegi panjang, 2 segi 5, 1 persegi panjang, 2 segi 5. Maka setelah ini pastinya ada 1 persegi panjang. Sekarang kita lihat pola berikut ini. Nah, di sini ada persegi, segi 5, segi 6, persegi, segi 5, segi 6, persegi. Maka selanjutnya adalah bangun segi 5. Setelah segi 5 adalah segi 6. Jadi sesuai polanya setelah persegi itu segi 5 dan segi 6. Selanjutnya ada segi 5, 2 segi 6, persegi. Segi 5, 2 segi 6, persegi. Maka setelah persegi adalah apa adik-adik? Kalian bisa lihat di sini. Oh, setelah persegi itu adalah segi 5. Maka otomatis di sini segi 5. Setelah segi 5 adalah segi 6. Jadi gambarnya adalah segi 6. Sekarang kita lanjut. Ada di sini ada trapesium, jajar genjang, lalu di sini ada kosong adik-adik. Jajar genjang, trapesium, kosong lagi, jajar genjang, jajar genjang. Maka kita bisa lihat di sini, adik-adik ada 2 jajar genjang di belakang. Nah, otomatis ya ini ya ada 2 jajar genjang. Kak agak bingung ini. Kita lihat patokannya di sini dulu. 2 jajar genjang, lalu di sini belum dari trapesium juga ada jajar genjang. Otomatis di sini gambarnya jajar genjang. Jadi 1 trapesium, 3 jajar genjang, 1 trapesium, maka di sini juga 3 jajar genjang. Seperti itu adik-adik. Mudah bukan? Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.